Dalam bisnis properti terdapat tiga pihak. Pertama, pelaku usaha properti, yang kedua, konsumen properti, yang ketiga, bank yang memberikan kredit atau pembiayaan dalam bisnis properti. Ketiga pihak ini memiliki problema tersendiri. Selamat datang di JDK Channel yang hadir untuk mengurai segala persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha properti, konsumen properti, dan bank yang menyalurkan kredit dan pembiayaan properti. Berjumpa dengan saya Junaidi D. Kamil, praktisi hukum properti dan perbankan. Tadi saya sampaikan bahwa pelaku usaha properti, konsumen properti, kemudian bank yang menyalurkan kredit dalam dukungan pembiayaan properti memiliki problema sendiri. Kalau kita lihat, perhatikan, pelaku usaha properti hari ini dihadapkan dengan kesulitan cash flow. Banyak proyek properti yang mangkrak, tidak hanya landed maupun juga ternyata high risk building, baik rumah tapak maupun apartemen. Pelaku usaha properti menghadapi kesulitan cash flow. Itu yang dihadapi oleh para pelaku usaha properti hari ini. Sehingga banyak di antara mereka juga harus tersandera dengan persoalan banyaknya permohonan PKPU dan kepailitan. Saya setiap hari itu mendapat informasi satu atau dua adanya pengembang-pengembang properti yang dimohonkan PKPU dan juga dipailitkan. Nah, ini tentu saja membuat pelaku usaha properti menjadi kesulitan di dalam melanjutkan usahanya karena dia harus menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kalau kita lihat juga, konsumen properti juga demikian. Konsumen properti yang sudah membayar panjar, ternyata tanah proyek perumahan itu bermasalah. Dia sudah bayar panjar, ternyata proyek properti itu tidak dibangun, mangkrak. Dia sudah bayar panjar, ternyata developernya raib. Dan bahkan ada beberapa konsumen yang sudah membayar lunas propertinya, ternyata developer dinyatakan PKPU atau pailit. Keadaan ini tentu saja membuat konsumen properti menjadi kecewa. Karena besar harapannya properti yang dibelinya tidak hanya dimaksudkan untuk dihuni, ya, tetapi juga menjadi ladang investasi. Akhirnya dia harus menghadapi kerugian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, demikian juga dengan perbankan. Perbankan hari ini yang sudah menyalurkan kredit pembiayaan, baik kredit modal kerja untuk membangun proyek perumahan, baik landed maupun bangunan high risk building, ternyata proyek properti itu tidak selesai. Bahkan terkadang dana yang disalurkan itu disalahgunakan ke tempat yang lain. Akhirnya apa? Kredit menjadi macet. Sehingga tentu saja bagi bank ini mengakibatkan mereka harus mencadangkan kerugian terhadap proyek properti yang macet itu. Karena sebagaimana mungkin yang kita ketahui, masing-masing kolektibilitas dari kredit yang disalurkan bank itu ketika sudah bermasalah, non-performing loan, bank harus mencadangkan kerugiannya. Nah, oleh karena itu, para sahabat properti, dimanapun Anda berada, ya, problema-problema ini terus menghantui bisnis properti hari ini. Nah, kalau ditanya ke saya, sebenarnya apa solusi yang bisa dilakukan oleh para sahabat properti, baik itu pelaku usaha properti maupun konsumen properti dan juga
perbankan tidak lain adalah kolaborasi. Nah, apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah bagaimana pelaku usaha properti, konsumen properti, maupun bank melakukan kolaborasi, baik di antara ketiganya maupun dengan pihak lain. Sehingga kerjasama yang terbangun di antara mereka dapat meningkatkan value, sehingga bisa mengatasi persoalan yang mereka hadapi bersama. Kalau kita lihat misalnya pelaku usaha properti, ya, pelaku usaha properti lakukanlah kolaborasi dengan sesama pelaku usaha properti. Artinya apa? Ketika dihadapkan dengan persoalan likuiditas, kenapa tidak bekerja sama dengan pelaku usaha properti yang lain yang memang memiliki finansial yang lebih cukup kuat, bahkan punya kemampuan manajerial yang lebih baik. Nah, kemudian pelaku usaha properti juga bisa berkolaborasi dengan pemilik tanah ketika pemilik tanah juga sudah melakukan tuntutan untuk segera dilakukan pembayaran secara lunas. Tetapi memang itu tidak mudah. Harus dilakukan langkah-langkah negosiasi secara bijak. Pelaku usaha properti juga bisa berkolaborasi dengan para supplier. Pelaku usaha properti juga bisa berkolaborasi dengan kontraktor. Nah, bagaimana dengan konsumen properti? Konsumen properti jangan terlalu gegabah untuk melakukan langkah litigasi yang membuat pengembang dalam posisi sulit. Langkah PKPU dan kepailitan ternyata belum begitu pas di saat masa pandemik hari ini. Kenapa tidak para pihak berembuk untuk mencari solusi penyelesaian di antara mereka? Tetapi memang perlu mendisklosur. Pengembang harus mendisklosur kesulitannya sehingga hal ini bisa menjadi satu wujud kepercayaan bagi konsumen untuk bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dia dihadapi. Demikian juga bank. Bank jangan juga langsung main kayu terhadap nasabah atau debiturnya yang dalam posisi kesulitan di dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Karena memang masa pandemik hari ini, pasar properti betul-betul terusik, terganggu, sulit untuk memasarkan properti hari ini. Tetapi coba bantu juga diberikan dukungan informasi kepada pengembang. Bagaimana informasi yang dimiliki dari nasabah-nasabah korporat dari bank sebagai calon potensial buyer dari properti yang dibangun oleh pelaku usaha atau pengembang properti. Bahkan bank juga bisa memberikan informasi pihak ketiga yang dapat menguatkan manajemen, memberikan keahlian dalam memasarkan properti sehingga pelaku usaha properti bisa selesai dalam kesulitannya. Tetapi saya yakin bahwa kalau kita bercerita kolaborasi ini, banyak sekali yang memang kita bisa ekspor lebih lanjut. Tetapi hari ini, tayangan hari ini, saya lebih mengenalkan kepada sahabat pelaku usaha properti dimanapun Anda berada, agar kita tetap dapat berbincang untuk mengetahui persoalan-persoalan dan solusi yang saya tawarkan. Maka silahkan subscribe JDK Channel agar Anda mendapatkan informasi-informasi up to date lainnya. Demikian, salam properti.